Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Bagaimana cara Marquez kalahkan pembalap pabrikan Ducati dengan motor satelit? Pembalap Spanyol, Marc Marquez tak butuh waktu lama untuk menjadi pembalap satelit Ducati tercepat. Setelah 2 seri awal musim, Marquez berhasil mengalahkan 3 pembalap lainnya sesama pengguna GP23. Ducati menurunkan 8 motor pada tahun 2024 ini, dengan pembagian 4 motor pabrikan GP24 dan 4 motor satelit GP23. Karena berada di tim Gresini Racing, Marquez hanya kebagian motor yang setahun lebih tua. Lalu bagaimana cara dia bisa mengalahkan pembalap Ducati menggunakan GP24 dengan mesin yang lebih maju? Tidak, saya yakin, jika dia punya pilihan, dia akan memilih motor 2024, kata mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo dalam wawancara dengan MundoDeportivo.com. Tapi dia tidak akan bisa mengubahnya. Dia harus melupakan kelemahan itu secara psikologis dan, dengan apa yang dia miliki, menjadi pebalap Ducati terbaik yang menggunakan motor 2023. Jika demikian, dia akan mampu mengejutkan mereka yang menggunakan motor 2024, seru Lorenzo menambahkan. Namun di awal tahun lalu, mereka yang memakai GP22 berada di posisi teratas bahkan memenangkan balapan dengan motor buatannya dan dengan data tahun 2022. Itu tergantung tahunnya. Ada tahun-tahun di mana terdapat perbedaan besar antara motor lama dan baru, satelit dan pabrikan, namun ada pula tahun-tahun di mana motor baru lebih buruk. Itu pernah terjadi di masa lalu, tapi saya rasa hal itu tidak akan terjadi pada Ducati tahun ini. Tepatnya, musim ini adalah musim di mana motor baru jelas lebih baik dari yang lama dan itu tidak baik untuk Marc, akui Lorenzo. Saya rasa perbedaannya tidak bisa diatasi, tapi dengan 2024 Marquez akan melaju sedikit lebih cepat. Sayangnya, baginya, ia baru tiba di Ducati pada tahun di mana tampaknya motor baru pabrikan, GP24 jelas lebih baik dari motor lama, satelit, GP23, demikian analisis Lorenzo. Marquez protes motor jangan terlalu canggih agar MotoGP semakin seru. Motor MotoGP saat ini sangat canggih, ada banyak teknologi yang disematkan dengan banyak tombol pada kedua setan. Yang paling menonjol tentu saja teknologi aerodinamik, yang ternyata tidak semua pembalap senang dengan hal tersebut. Salah satunya adalah pembalap satelit Gresini Racing, Marc Marquez, yang yakin bahwa motor MotoGP harus minim teknologi untuk membuat pertunjukan di lintasan menjadi lebih seru. Dengan motor yang sempurna, pembalap akan mendapat waktu lap yang sempurna namun minim pertunjukan dan itu membosankan bagi penonton. Jadi, menurut Marquez MotoGP harus memilih antara pertunjukan atau motor yang sempurna. Itu tergantung apakah Anda ingin memiliki kelas MotoGP untuk pertunjukannya, penontonnya, atau motor yang sempurna, kata Marquez dalam berita Crash.net. Saya lebih memilih untuk pertunjukan di balapan ini, sambung Marquez mengutarakan pendapatnya. Jika Anda menghilangkan beberapa aerodinamis, jika Anda melepas beberapa perangkat ride height, semua hal ini, saya yakin untuk pertunjukan itu akan lebih baik. Karena sekarang jauh lebih sulit untuk menyalip dibandingkan dulu, akui juara dunia 8 kali itu. Motor sempurna, berarti melaju dengan lebih aerodinamis, yang berarti waktu lap akan lebih cepat. Namun orang-orang, penonton, di rumah tidak menyadari apakah kita 1 detik lebih cepat atau lebih lambat dari TV. Jadi saya akan memilih cara ini, lebih sedikit aerodinamis, semuanya lebih manual dan untuk pertunjukannya akan lebih baik, harap Marquez. Pada awal kedatangan Marquez ke MotoGP pada 2013 lalu, motor MotoGP cukup menarik dengan tidak terlalu banyak teknologi canggih seperti sekarang. Tahun 2027 mendatang bisa menjadi kesempatan yang baik untuk kembali membuat MotoGP lebih menarik lagi dengan perubahan aturan teknis mesin. Tapi pada akhirnya keputusan bergantung pada kesepakatan semua pabrikan. Francisco Bagnaia harus waspada, Jorge Martin versi 4.0 telah lahir. Ancaman besar mengintai Francisco Bagnaia pada MotoGP 2024, di mana Jorge Martin 4.0 dinilai telah terlahir. Martinator memang cukup solid dalam 2 seri yang telah digelar. Dia kini bercokol pada peringkat pertama klasemen sementara. Lonjakan posisi dia dapatkan usai seri Portugal.
Martin tampil sempurna baik pada sesi sprint dan balapan utama. Dia tak hanya mendepak Bagnaia dari pimpinan klasemen tetapi juga membuat jarak 23 poin. Musim ini Pecco sepertinya harus ekstra waspada dengan pembalap Pramac Racing tersebut. Apalagi sosoknya membalap di musim 2024 dengan perubahan dalam dua hal yakni mental dan juga fisik. Hal itu dikuak oleh bos Pramac Racing, Dino Borsoy. Dia mengatur ulang latihan serta pola makannya sejak musim dingin, beber Borsoy, dilansir juara.net dari speedweek.com. Dia mampu mengurangi berat badannya. Dia sekarang banyak bersepeda. Hal itu dilakukan agar dia lebih sehat baik secara fisik dan mental selama balapan, tambahnya. Lanjutkan komentarnya, Borsoy menilai Martin versi 4.0 kini telah terlahir. Si bos yakin kombinasi sepeda kotor gacor dan pembalap hebatnya bakal berbicara banyak musim ini. Musim lalu, kami tidak memulai tahun dengan buruk, ungkapnya. Tetapi, adaptasi gaya membalap Jorge dengan sepeda motor batu membutuhkan banyak waktu. Tahun ini, kami beruntung sebab GP24 sudah bekerja dengan baik sejak balapan pertama. Ducati melakukan kerja yang bagus soal hal ini. Tetapi, Jorge juga bekerja keras dalam penguatan mental dan fisik sepanjang musim dingin. Hal itu kini begitu bermanfaat baginya. Dia sekarang adalah Martin 4.0, tutup Borsoy. Alzamora ungkap syarat utama Marquez juara dunia MotoGP 2024 bersama Ducati. Setelah dua seri awal MotoGP tahun 2024 ini, pembalap satelit Gresini Racing, Marc Marquez berada di posisi ke-6 klasemen sementara dengan 27 poin. Dia memiliki kesempatan yang sangat baik untuk menjadi juara dunia tahun ini. Terutama karena performanya dengan Ducati sangat mengejutkan, dia langsung menjadi pembalap satelit Ducati tercepat, mengalahkan 3 lainnya, termasuk adiknya, Alex Marquez. Namun untuk menjadi juara dunia, Marquez membutuhkan kesabaran ekstra dan harus memanfaatkan pengalamannya sebaik mungkin. Marquez mungkin bukan lagi pembalap tercepat di lintasan saat ini, tapi dia memiliki pengalaman terbanyak dibanding sebagai besar grid saat ini. Lebih dari sekedar melihatnya menang, saya melihat dia telah mencapai apa yang dia inginkan, yaitu kembali bersenang-senang dengan motor, yang merupakan tujuan pertamanya, kata mantan manajer Marquez, Emilio Alzamora, berbicara kepada GP1.com. Dari apa yang saya lihat di tahap awal ini kejuaraan, menurut saya Marc punya ide yang jelas. Dalam kontak dengan Bagnaia di Portimao, kesalahannya adalah Pecco Bagnaia dari sudut pandang saya. Marc sekarang menggunakan semua pengalamannya, seru Alzamora. Siapapun yang berhasil finish di 5 besar dalam 90% balapan sudah mendapatkan banyak hal. Tapi saya tidak hanya mengacu pada Marc, dia memiliki keuntungan untuk tiba di akhir tahun dengan lebih beradaptasi dengan motornya, dengan tim, dengan teknisinya, dan lalu pergi dan dapatkan apa yang dia butuhkan untuk membuat perbedaan, demikian Alzamora merinci. Setelah 2 balapan berlalu, Marquez tampil sangat baik dengan Ducati, yang tentu saja akan semakin lebih baik di seri selanjutnya, seiring proses adaptasi yang lebih baik.